Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saripah, mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Hari ini saya akan mempresentasikan budaya dan tradisi dalam kebidanan. Dosen Ibu Arifah Usman, SST MKes. Pengertian budaya dan tradisi dalam kebidanan. Budaya atau kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan menurut Ebi Tyler secara umum adalah olahan tingkah laku manusia yang dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat. Kebudayaan bisa juga diartikan sebagai hasil dari cipta dan rasa dari manusia. Tradisi. Tradisi atau disebut juga dengan kebiasaan merupakan suatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Seringkali dilakukan oleh suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Pengertian lain dari tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu ke masa saat ini atau sekarang. Tradisi dalam arti yang sempit yaitu warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Aspek budaya dalam kebidanan. Beberapa perilaku dan aspek budaya yang mempengaruhi pelayanan kebidanan diantaranya: 1. Healthy belief adalah tradisi-tradisi yang diberlakukan secara turun-temurun dalam kesehatan. Contohnya, di daerah NTB, pemberian makanan bayi seperti nasi papa, atau di Jawa dengan tradisi nasi pisang. 2. Lifestyle adalah gaya hidup yang berpengaruh terhadap kesehatan. Contohnya, gaya hidup kawin cerai, gaya hidup perokok, atau gaya hidup nikah di usia sangat remaja. 3. Healthy seeking behavior adalah salah satu bentuk perilaku sosial budaya yang mempercayai apabila seorang sakit tidak perlu pelayanan kesehatan, akan tetapi dengan membeli obat di warung atau mendatangi dukun. Budaya dan tradisi pada masa kehamilan. Di beberapa daerah, contoh Jawa Tengah, ibu hamil pantang makan telur karena akan mempersulit persalinan dan pantang makan daging karena akan menyebabkan perdarahan yang banyak. Daerah Jawa Barat, ibu yang kehamilannya memasuki 8-9 bulan sengaja harus mengurangi makanan agar bayi yang dikandungnya kecil dan mudah dilahirkan. Pada masyarakat Betawi berlaku pantang makan ikan asin, ikan laut, udang, dan kepiting, karena dapat menyebabkan ASI menjadi asin. Daerah Subang, ibu hamil pantang makan dengan menggunakan piring yang besar, karena khawatir bayinya akan mempersulit persalinan. Contoh pantangan-pantangan budaya dan tradisi dalam masyarakat, di antaranya: 1. Tidak boleh duduk di pintu supaya tidak mengalami kesulitan saat melahirkan. 2. Tidak boleh duduk di atas tanah dan sapu supaya tidak melengket ari-ari saat melahirkan. 3. Tidak boleh keluar pada saat maghrib, malam, hari hujan rintik-rintik karena dikhawatirkan ada makhluk halus yang mengikuti dan mengganggu kandungannya. 4. Tidak boleh mandi saat maghrib dan senja supaya kulit tidak kemerah-merahan. 5. Tidak boleh minum air es agar bayi tidak besar sehingga tidak mengalami kesulitan pada saat melahirkan. 6. Jangan tidur di pagi hari agar tidak mengalami kesulitan pada saat melahirkan dan lain sebagainya. Budaya dan tradisi pada saat persalinan diantaranya: 1. Memasukkan minyak ke dalam vagina supaya persalinan lancar. 2. Minum air akar rumput Fatimah dapat membuat persalinan lancar. 3. Minum minyak kelapa memudahkan persalinan. 4. Minum madu dan telur dapat menambah tenaga dalam persalinan. 5. Makan durian, tape, dan nanas dapat membahayakan persalinan, dan lain sebagainya. Budaya dan tradisi dalam masa nifas, diantaranya: 1. Yaitu setelah ibu bersalin dimandikan oleh dukun. Selanjutnya ibu sudah bisa merawat dirinya sendiri, lalu ibu diberikan jamu untuk peredaran darah dan untuk laktasi. 2. Cara ibu tidur setengah duduk agar darah kotor lekas keluar.
3. Ibu masa nifas tidak boleh minum banyak. 4. Ibu tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari karena bisa sawah. 5. Ibu tidak boleh bersenggama. 6. Kaki ibu harus lurus. 7. Ibu tidak boleh tidur siang dan lain sebagainya. Budaya dan tradisi pada masa pelayanan bayi baru lahir. Di antaranya 1. Bayi diurut dan dimandikan oleh dukun selama 40 hari. 2. Ramuan tali pusat harus diganti setiap hari sampai tali pusat puput. 3. Tali pusat yang sudah dibuat jimat atau obat. 4. Bayi tidak boleh dibawa jauh sebelum 40 hari. 5. Bayi laki-laki dan perempuan harus dihitan. 6. Masyarakat masih banyak tidak menerima proses memandikan bayi baru lahir setelah 6 jam proses pasca persalinan. 7. Bayi dibedong agar tidak bengkok. 8. Hidung bayi ditarik-tarik agar mancung. 9. Pemakaian gurita agar perut bayi tidak kembung dan lain sebagainya. Cara bidan mengatasi persepsi budaya dan tradisi tidak benar yang berkembang di masyarakat. Bidan sebagai salah seorang anggota tim kesehatan yang terdekat dengan masyarakat mempunyai peran yang sangat menentukan dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak di wilayah kerjanya. Seorang bidan harus mampu menggerakkan peran serta masyarakat, khususnya berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, anak remaja, dan usia lanjut. Seorang bidan juga memiliki kompetensi yang cukup berkaitan dengan tugas, peran, serta tanggung jawabnya. Melihat dari luasnya fungsi bidan, aspek sosial budaya perlu diperhatikan oleh bidan. Sesuai kewenangan tugas bidan yang berkaitan dengan aspek sosial budaya, maka dari itu bidan harus mengenali struktur kemasyarakatan, mempelajari data penduduk, mempelajari peta desa, mencatat jumlah kakak, pus, dan penduduk menurut jenis kelamin, serta bidan harus mengupayakan hubungan yang efektif dengan masyarakat. Kesimpulan, faktor-faktor sosial budaya mempunyai peranan penting dalam memahami sikap dan perilaku menanggapi kehamilan dan kelahiran. Sebagai pandangan budaya mengenai hal-hal tersebut telah diwariskan turun-temurun dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, meskipun petugas kesehatan mungkin menemukan suatu bentuk perilaku atau sikap yang terbukti kurang menguntungkan bagi kesehatan, seringkali tidak mudah bagi mereka untuk mengadakan perubahan terhadapnya. Akibat telah tertanamnya keyakinan yang melandasi sikap dan perilaku itu secara mendalam pada kebudayaan warga komuniti tersebut. Kajian antropologi mengenai kehamilan dan kelahiran bagi wanita dengan segala konsekuensi baik dan buruknya terhadap kesehatan ini perlu dijadikan bahan pertimbangan bagi para personil kesehatan di Indonesia dalam upaya meningkatkan keberhasilan pelayanan kesehatan yang mereka terapkan bagi ibu khususnya. Pemahaman yang menyeluruh dan utuh terhadap berbagai pandangan, sikap, dan perilaku kehamilan dan kelahiran dalam konteks budaya masyarakat yang bersangkutan sangat diperlukan bagi pembentukan strategi-strategi yang lebih tepat dalam melakukan perubahan yang diinginkan. Bidan sebagai salah seorang anggota tim kesehatan yang terdekat dengan masyarakat mempunyai peran yang sangat menentukan dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak di wilayah kerjanya. Seorang bidan harus mampu menggerakkan peran serta masyarakat khususnya berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, anak remaja, dan usia lanjut. Seorang bidan juga memiliki kompetensi yang cukup berkaitan dengan tugas, peran, serta tanggung jawabnya, agar bidan dapat menjalankan praktek atau pelayanan kebidanan dengan baik. Terima kasih. Demikian persentase saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.